Halo Sobat Kompas, senang sekali kalau hari ini kita jumpa lagi di Obrolan Kak, obrolan penuh makna. Dengan saya Terence Palar. Dan saya Hairul Anwar. Mas Irul, hari ini kita mau ngomongin apa nih? Mbak Terence, hari ini kita ngobrolin soal masalah yang umumnya terjadi di dunia kerja saat ini. Nah, sekarang kan dunia kerja tuh udah berubah, Mbak. Kalau dulu mungkin generasi baby boomer, generasi X, bahkan milenial, sekarang udah berubah lagi nih, Mbak. Ada yang namanya generasi Z atau generasi Z. Mbak pernah mengalami masalah saat bekerja sama dengan generasi Z nggak, Mbak? Pernah banget. Ini kita based on kasus aja ya. Beberapa waktu yang lalu kebetulan makan siang terus ngobrol-ngobrol lah gitu ya. Dan kebetulan ya aku sih bukan Z sih gitu ya, tapi bermain dengan anak Z gitu ya. Terus ngobrol-ngobrol, Mbak gue pengen curhat nih gitu. Emang kenapa? Ya in prinsip tuh kadang-kadang gue nggak nyambung gitu. Walaupun sebenarnya kalau ngelihat anaknya potensi banget. Kalau once kita kasih, ini kayaknya nggak gini deh, lu revisi bisa nggak? Itu bisa dengan cepet banget dikerjain. Tapi mereka tuh kesannya kayak ada yang kurang dan nggak happy. Di curhatan kali itu pas makan siang, yang dia cerita ke aku tuh lebih cenderung, gue pengen cabut Mbak, mau kemana lu? Ya itu balik lagi ke anaknya sih ya. Tapi aku tuh nggak ngelihat kayaknya nih ada sesuatu yang perlu diberesin nih antar generasi gitu loh. Betul. Kamu ngalamin nggak? Sering ngalamin juga, Mbak, karena sebenarnya boleh dibilang dari kasusnya yang tadi ngobrol dengan Mbak Terence ya, dia tuh punya potensi gitu, tapi semacam kehilangan arah gitu ya, atau bahkan nggak tahu arahnya mau kemana. Jadi dia baru 2 bulan atau baru beberapa bulan, sedangkan lagi berkembang-kembangnya, ya udah hilang arah aja gitu ya. Itu sering banget ditemui oleh generasi Z saat ini. Nah, untuk membahas lebih dalam, misal fenomena itu kenapa terjadi, lalu juga bagaimana sih harusnya generasi Z itu di dunia kerja, kita sudah kedatangan tamu nih, Mbak, ahlinya. Kita tanya-tanya langsung kali ya, Mbak. Ada siapa, Mbak, di sisi kita kali ini, Mbak? Kadang ada Mbak Ajeng. Mbak Ajeng senang sekali hari ini sudah datang di Obrolan Kak. Tapi Mbak Ajeng boleh dong kenalin sendiri, boleh nggak? Oke, halo, perkenalkan nama saya Ajeng Asmarandani. Saya adalah penulis dari buku Unlock the Z Power yang ada di sini. Selain itu saya juga adalah seorang career coach dan juga leadership trainer, also a business owner. Jadi cukup familiar dalam berbagai situasi dengan Gen Z gitu kan, sering coaching Gen Z juga, sering ngobrol sama employernya Gen Z, jadi ya cukup banyak sih bahan diskusi kita hari ini untuk ngebahas Gen Z. Wah, ini pas banget berarti ya, Rul ya. Ya, bukunya udah muncul di sini dan pasnya kita bisa bedah sekalian langsung sama narasumbernya. Betul, Mbak. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat, Mbak Ajeng. Sebenarnya buku Unlock the Z Power itu tentang apa sih, Mbak? Oke, jadi mungkin dari target audiensnya dulu. Sesuai namanya, Unlock the Z Power, utamanya dia ditujukan untuk para Gen Z, ya kan, untuk bisa meng-unlock potensi dirinya. Kemudian selain daripada Gen Z-nya itu sendiri, sebenarnya buku ini juga ditujukan kepada employer-nya Gen Z, supaya juga bisa memahami gimana sih caranya ngelola Gen Z gitu. Karena dari pengalaman pribadi sebagai leadership trainer, setiap kali lagi lagi mengadakan workshop atau training, itu banyak sekali yang bertanya tentang, aduh Gen Z ini tuh harus diapain sih gitu, gimana cara manage mereka. Unik ya? Gitu, seolah-olah Gen Z ini adalah makhluk lain gitu ya, padahal sebenarnya mungkin dulu milenial juga pernah dicap seperti itu kan, wah milenial, kamu milenial gitu. Jadi tampaknya perbedaan generasi ini masih menjadi perbincangan menarik, dan terutama karena Gen Z itu adalah yang upcoming kan gitu. Oh, sudah tidak upcoming lagi malah. The oldest Gen Z itu udah usia hampir 30 ya. 29 30 ya. Jadi sebenarnya memang bahkan di posisi manajerial udah cukup banyak Gen Z gitu. Nah, kembali lagi buku ini tentang apa? Sebenarnya ini adalah buku tentang career guidebook, Mbak. Mas. Jadi career guidebook untuk para profesional, young professionals dalam menavigasi karirnya. Tidak hanya membahas tentang teori-teori aja, tapi juga kayak case study gitu. Lalu ada latihan-latihan. Jadi kalau misalnya familiar sama buku-buku journaling zaman sekarang gitu. Nah, ini juga ada semacam prompt yang harus diisi gitu kan, pertanyaan-pertanyaan untuk merefleksikan, oh sebenarnya peta kekuatan saya tuh di mana dan bagaimana saya bisa menavigasi karir saya gitu.
Menarik ya, jadi tidak sekadar kayak satu arah ya, tapi sebenarnya kita dilibatkan untuk bisa latihan sambil mengukur tadi ya. Benar, benar. Dan bukunya itu tuh ditulis dengan bahasa yang ringan banget. Storytellingnya tuh mirip-mirip agak ke novel-novelan gitu ya. Jadi case study-nya tuh sesuatu yang sangat sehari-hari banget dirasakan oleh teman-teman gitu di kantor gitu. Jadi tanpa bermaksud tanpa menggurui, orang juga relate nih gue. Case study-nya gue pernah nih ngerasain ini. Oh ternyata harusnya begini ya gitu. Contoh misalnya saat kita dihadapkan ke situasi kita mau negosiasi gaji. Kayak gimana sih berlangsungnya proses negosiasi gaji itu gitu. Dan itu diceritakan dalam bentuk skenario yang mirip-mirip kayak novel gitu. Jadi sangat mudah dicerna. Lalu ada tips-tipsnya juga, frameworknya harus seperti apa pada saat kita mau berhadapan dengan situasi seperti itu. Gitu. Kayaknya Mbak Ajeng sudah banyak cerita nih Mbak. Tadi kan sudah saya jadi penasaran Mbak, sebenarnya apa sih Mbak yang melatar belakangi Mbak Ajeng menulis buku ini? Apakah punya pengalaman mungkin nggak enak atau pengalaman sesuatu dengan Gen Z Mbak? Kalau pengalaman nggak enak pasti ada ya, pasti ada ya, dan ada nggak enak Mbak, ada enaknya juga gitu. Sebenarnya untuk semua generasi kali ya, semua generasi kan pastilah ada oknum yang benar, ada oknum yang nggak benar gitu. Sebenarnya kita nggak bisa generalisasi juga bahwa Gen Z itu semuanya begini gitu kan. Tapi utamanya inspirasinya hadir dari setiap kali saya melakukan training atau workshop dengan company-company, pertanyaan mengenai bagaimana caranya saya bisa manage Gen Z itu pasti ada. Iya. Ya sekalian aja kita bikinin bukunya. Jadi orang bisa langsung baca kan gitu. Dan terutama untuk teman-teman Gen Z yang pernah saya coaching juga, mereka tuh selalu bertanya kayak gimana cara saya menavigasi karir gitu kan. Bener apa kata Mbak sama Mas barusan bahwa mereka sering ngerasa ngerasa lost sih gitu. Ngerasa lost atau merasa stuck gitu. Kok saya kayaknya udah kerja berapa tahun, tapi kok saya masih di sini-sini aja. Terutama teman saya gitu kan. Jadi comparison itu salah satu sumber kenapa mereka punya keresahan-keresahan itu juga sih. Karena kan sekarang udah gampang ya di sosmed untuk ngebanding-bandingin diri gitu. Jadi tampak sangat relevan dengan dunia modern sekarang gitu kan. Keresahannya Gen Z dan keresahan employer-nya Gen Z. Nah dari situ sih inspirasinya. Berarti kalau tadi kan ini buku dibaca how to manage mereka ya Gen Z. Tapi kalau Gen Z sendiri dari sudut pandang mereka apa sih kayak key point-nya yang bahwa ini kayaknya gue harus baca di buku ini gitu. Jadi premis utama buku ini adalah lebih memetakan kekuatan kita di mana. Gitu. Terkadang orang menjalani suatu peran atau suatu pekerjaan tanpa benar-benar memahami apa yang saya mau dan kemana saya mengarah gitu. Dalam hal ini saya sebutnya dengan mengetahui poin A atau berada di mana, ya kan, poin awalnya, dan mengetahui poin B atau ingin berjalan kemana kita atau destinasinya gitu. Nah kebanyakan orang, tidak hanya Gen Z, bahkan yang milenial ataupun Gen X masih ada juga yang mereka hanya memikirkan planningnya saja, tapi tidak memikirkan sebenarnya planning ini dibuat karena saya mau berjalan kemana, gitu. Karena terkadang misalnya kita sudah menjalani sebuah pekerjaan selama bertahun-tahun, lalu kita pikir, the next step adalah naturally saya mau naik jabatan ke posisi yang di atasnya. Contoh misalnya saya adalah campaign manager gitu kan, campaign marketing manager. Kemudian natural next step-nya adalah saya mau jadi head gitu kan. Padahal di bidang yang sama. Padahal bisa jadi sebenarnya saya juga tertarik untuk mengeksplor bidang-bidang lainnya gitu kan. Dan zaman sekarang itu bukan cuma upgrade ke atas, sebenarnya ada upgrade ke samping juga gitu. Karena kombinasi skill yang beragam inilah yang membuat kita tetap kompetitif gitu kan. Kalau zaman dulu atau nggak usah zaman dulu ya, di dekade yang sebelumnya gitu kan, sebelum AI dipakai secara luas gitu kan, orang sangat ingin terspesialisasi, ya kan. Kalau sekarang sesuatu yang terlalu spesialisasi itu justru bisa digantikan sama AI. Zaman dulu software engineer kayaknya keren banget kan, gitu kan, software engineer, developer dan segala macam. Mereka sangat spesifik dan mereka sangat master di satu bidang. Sekarang mereka digantiin begitu saja, kecuali mereka punya intersection dengan kombinasi skill-skill yang lain gitu. Jadi sebenarnya premis utama dari buku ini sekali lagi untuk Gen Z adalah untuk memetakan saya sedang berdiri di mana.
saya mau kemana. Barulah gap antara keduanya kita bikin plan. Gitu. Jadi lebih terarah. Aku tuh jadi penasaran gini, berapa waktu yang lalu di Harian Kompas, tepatnya di Urbana juga membahas bagaimana ya situasi atau karakter atau bahkan ekspektasi dari Gen Z. Dan mereka sepertinya tidak melulu harus melihat gue harus menjadi seorang pimpinan yang seperti apa, tapi mereka merasa harus punya waktu buat mereka untuk misalnya gue hobinya tuh pengen naik gunung atau misalnya pengen jadi content creator walaupun dia punya career goals. Nah, kalau menurut Ajeng dalam konteksnya bukunya ini itu memang fenomena atau memang Gen Z begitu atau gimana? Memang ada pergeseran cara kita memaknai fulfillment dalam pekerjaan. Ada pergeseran. Kalau misalnya zaman dulu mungkin stabilitas adalah sesuatu yang sangat dimaknai secara dominan gitu kan. Kita ingin bekerja bertahun-tahun di sebuah perusahaan, apalagi generasi yang di atasnya lebih lagi kan. Kalau bisa sampai pensiun di situ kan. Terus di situ karena masih ada yang namanya stabilitas yang ditawarkan oleh perusahaan gitu kan. Kalau misalnya kita loyal berapa belas tahun itu dapat penghargaan ya kan. Setelah pensiun pun masih dapat tunjangan misalnya gitu kan. Terus nanti anaknya juga di situ gitu kan, kerja turun-temurun gitu kalau bisa kan. Tapi di zaman modern sekarang gitu ya, di hari ini dengan cepatnya perkembangan teknologi, perusahaan pun tidak ingin nge-keep employee lama-lama. Kalau employee sudah dirasa tidak produktif lagi, mereka lebih senang mencari yang lebih murah, yang bisa kerjanya lebih cepat, ya kan, terus larinya lebih kenceng dan segala macam gitu, sehingga stabilitas itu menjadi ilusi sekarang gitu kan. Kalau kita kerja bertahun-tahun tapi ternyata upgrade skillnya itu tidak secepat kebutuhan customer, perusahaan juga akan mikir-mikir untuk terus memperpanjang kontrak kita gitu kan, sehingga makna stabilitas itu menjadi bergeser. Nah, disitulah makanya Gen Z itu tidak terlalu merasa stabilitas itu adalah sesuatu yang ingin dikejar, karena sudah sulit gitu. Wong orang bekerja sudah bertahun-tahun bisa di PHK kok tiba-tiba gitu ya. Udah levelnya apa, manajer apa, head apa, di PHK juga kok tetap gitu kan. Nah, akhirnya mungkin mereka memaknai pekerjaan lebih menjadi sekedar satu aspek dari kehidupan yang lain gitu, bukan sesuatu yang mendefinisikan dirinya, tapi lebih kayak ini aspek untuk saya memenuhi kebutuhan hidup, tapi ini bukan segalanya gitu. Disitulah akhirnya aspirasinya datang bahwa saya kayaknya nggak harus kerja keras banget ya gitu, karena saya masih punya aspek hidup lainnya kok gitu. Itu juga yang sering jadi masalah Gen Z sekarang, karena seringkali Gen Z itu berekspektasi banyak hal gitu di dalam pekerjaan, sedangkan realitanya tuh berbeda jauh seringkali di perusahaan. Nah, sebenarnya ini masalah ekspektasinya atau sebenarnya masalah komunikasinya gitu. Dari misal atasannya belum terlalu bisa mengkomunikasikan realita di dunia kerjanya, seperti apa sih yang harusnya kamu lakukan itu seperti apa gitu. Menurutmu ini masalah di ekspektasinya Gen Z atau masalah di komunikasinya gitu di dalam tim? Oke, ini saya suka sekali pertanyaannya karena pertanyaannya sangat bagus dan sangat relevan. Jadi sebenarnya mungkin Gen Z sudah datang dengan ekspektasi pada saat dia masuk ke dunia kerja. Karena kan sekarang Gen Z itu yang termuda umur berapa ya? Belasan tahun ya? 14 ya kalau nggak salah ya. Pokoknya masih teenager lah gitu. Dari mereka teenager, mereka udah mengkonsumsi sosial media gitu. Dari sosial media mereka udah diberikan highlighted reels orang lain gitu kan, bahwa dunia kerja tuh seperti ini gitu, dan yang selalu ditampilkan adalah yang glamor-glamor aja kan gitu, sehingga mereka masuk dengan ekspektasi bahwa ini akan glamorous gitu. Jadi udah masuk dengan ekspektasi yang mungkin tidak sesuai sama kenyataannya gitu, dan itu dipersulit juga dengan perbedaan gaya komunikasi gitu. Mungkin sebenarnya tidak ada intensi di mana employernya atau manajernya tidak mau membagi-bagi informasi gitu, tapi lebih kepada cara komunikasi yang berbeda itu membuat nggak nyampe akhirnya gitu, atau cara penerimaannya juga yang berbeda. Karena karakternya memang benar-benar unik ya. Jadi artinya kalau tadi reverse dari pertanyaan Nirul kan, istilahnya berarti sebenarnya untuk anak-anak yang baru pertama masuk kerja nih Mbak ya, kira-kira apa sih yang sebenarnya mereka harus siapkan lah ya, dan mereka bisa temukan di buku ini Mbak?
Mungkin kalau sekarang itu lebih fokus terhadap bagaimana kita memetakan kekuatan diri, karena tidak ada formula satu untuk semua. Setiap orang punya potensi yang berbeda-beda gitu kan. Ada orang yang jagonya menulis, ada orang yang jagonya mungkin coding, ada orang yang jagonya menggambar atau melakukan sesuatu hal-hal lain. Jadi yang utama bukanlah apa yang bisa kita lakukan, tapi untuk semua orang gitu kan. Tapi lebih gimana kita ngeliat ke dalam gitu. Gimana kita mindful, gimana kita sadar apa sih kekuatannya saya gitu, apa yang bisa saya jual, karena utamanya pekerjaan itu adalah transaksi. Kita menjual value diri dan orang membayar skill kita gitu, sesimpel itu. Semua pekerjaan di dunia ini adalah transaksi. Maka kalau kita melihat dengan cara yang pragmatis seperti itu, saya tahu apa yang saya jual, maka saya bisa mengemasnya dengan baik gitu. Saat orang tidak menyadari kekuatan saya apa, dia tidak akan bisa mengemas apa-apa. Pada akhirnya kompetisinya kalah terus gitu kan. Jadi yang utama adalah dia harus sadar kekuatan saya apa, supaya saya bisa kemas dan saya bisa kelihatan. Gitu. Lalu pada saat saya sudah misalnya masuk ke dalam dunia kerja, bagaimana saya benar bisa berkontribusi terhadap perusahaan gitu kan, apa yang benar-benar ingin dipecahkan masalahnya, karena perusahaan itu membayar gaji kita karena kita memecahkan problem untuk mereka. Solutif ya. Benar. Kalau kita masuk dan kita hanya masuk saja, mengerjakan tugas-tugas kalau disuruh tanpa melakukan problem solving, maka akan jadi pertanyaan juga, kenapa saya menggaji kamu gitu kan? Karena jadi biasa-biasa aja gitu ya. Jadi biasa-biasa aja. Kalau gitu saya cari aja yang problem solver. Ini juga Mbak Teres yang menjadi pembeda buku ini ya. Yang kita bahas juga tadi, Gen Z itu banyak baru tahu ekspektasinya gitu terhadap dunia kerja, sedangkan dia tuh tidak tahu potensi dia tuh apa, kekuatan dia apa. Bahkan kalau di buku ini ada yang namanya analisis SWOT atau latihan lah Gen Z. Kita di buku ini diajak untuk menganalisis gitu, kekuatannya apa, kekurangannya apa, tantangannya apa gitu. Seperti apa sih Mbak? Udah baca ya? Kalau di buku ini mungkin bisa di-spill Mbak, analisis SWOT untuk Gen Z itu seperti apa Mbak? Oke, sebenarnya ini hanya meminjam framework yang banyak digunakan di dunia bisnis gitu ya, untuk manajemen perusahaan sebenarnya kan. SWOT, strength, weakness, opportunity, sama threats kan. Biasanya digunakan untuk menyusun strategi perusahaan dari sisi bisnisnya mereka untuk bisa mengembangkan lah bisnisnya mereka gitu kan. Nah lalu saya meminjam konsep yang sama si SWOT ini, tapi untuk mengenali diri gitu. Seperti yang barusan disampaikan, bahwa untuk kita bisa kompetitif, untuk kita bisa terlihat lah gitu kan, lebih punya kemampuan untuk menjual diri, maka kita harus tahu strength-nya kita di mana, weakness-nya kita di mana, lalu di mana peluang-peluang itu berada gitu. Tentunya kalau saya jago menulis, peluang saya akan berbeda dengan teman saya yang jagonya siaran gitu, ya kan? Jadi berarti kan peluang-peluang itu juga harus kita petakan. Jangan sampai kita melihat peluang-peluang punya orang lain yang tidak necessarily relevan untuk kita gitu. Karena kita kan frustasi kalau ngeliat orang, ih kok dia enak banget ya, kok dia cepet banget ya, padahal kita sendiri punya kekuatan yang lain yang bisa kita asah gitu. Jadi SWOT ini memetakan kekuatan diri dan kelemahan diri, serta memetakan peluang. Lalu threats-nya apa gitu, ancamannya apa. Kalau misalkan saya ingin menjadi seorang komunikator yang handal, saya mau bisa public speaking gitu kan, dan saat ini kekurangan saya justru public speaking, padahal saya tahu pada saat saya ingin presentasi di hadapan atasan-atasan saya harus bisa public speaking. Wah, ini bisa jadi threats nih kalau tidak saya segera address gitu kan. Ini saya tahu kelemahan saya dan saya akan dibutuhkan untuk public speaking atau presentasi depan bos-bos. Ini akan menjadi threats kalau tidak saya upgrade skill saya gitu kan, karena bisa saja nanti dianggap performanya kurang gitu, padahal cuma masalah belum bisa public speakingnya aja gitu kan. Nah kira-kira seperti itu sih SWOT-nya digunakan. Itu kan silakan kita jadi saya jadi penasaran kalau tadi kan dari sisi Gen Z ya, sebenarnya kalau dari sisi manajer atau atasan ya, perlu juga nggak sih memahami SWOT si anak buahnya atau Gen Z-nya itu biar dia tuh bisa melakukan pendekatan yang sesuai gitu. Misalnya, oh kekuatan dia ini, maka ditempatkan atau dikasih pekerjaan yang seperti ini. Oh dia kurangnya ini, maka
dihindari dari pekerjaan seperti ini gitu, agar ya itu komunikasinya jadi lebih jelas, ekspektasinya jadi lebih terarah gitu Mbak. Menurut Mbak seperti itu atau Benar, gimana Mbak? spot on. Jadi sebenarnya gaya kepemimpinan seseorang itu juga ada kaitannya dengan memetakan kekuatan dari masing-masing tim member gitu. Jatuhnya tuh kayak pernah dengar saying ini nggak? Put the right people on the right seat on the bus. Jadi kayak masing-masing harus duduk di seat yang benar gitu. Karena kalau nggak nanti timnya nggak jalan gitu. Kalau misalnya seseorang tidak punya kekuatan sebagai public communicator, tapi ditaruh di tempat yang menjadi public communicator, hancurlah gitu kan ya. Tidak hanya anak itu akan deg-degan terus setiap hari, komunikasi yang tersampaikan juga mungkin jadi kurang baik gitu kan. Jadi benar-benar kita harus memetakan posisi-posisi yang memang sesuai sama tim member gitu. Jadi benar banget Mas Irol, kalau misalkan kita mau jadi manajer yang baik, kita juga harus tahu anak-anak kita nih yang di bawah kita bagusnya apa, supaya mereka juga happy, mereka juga larinya lebih cepat gitu kan. Akhirannya overall tim kita juga larinya langsung cepat. Tapi kalau misalnya ada yang salah nih, misalnya kayak ada baut yang salah naruhnya gitu kan, dia kan ngadat tuh, mesinnya nggak jalan kan, clogging dia gitu. Nah seolah-olah seperti itulah. Makanya atasan juga perlu memahami kekuatan dan kekurangannya ya masing-masing. Berarti mappingnya tuh dari dua sisi lah ya. Dari si Gen-Z-nya juga bisa tadi mengeksplor kekuatan dia, kelemahan dia cari SWOT-nya. Tapi dari sudut pandang yang memanage-nya, dia juga harus bisa mengantisipasi supaya tadi menempatkan orangnya di dalam kendaraan yang sama supaya kendaraan itu memang tetap jalan dan cepat gitu ya. Makin seru nih, makin panas nih ngomongnya Gen Z. Betul Mbak, itu kan menjadi pertanyaan juga ya, tantangan seperti apa sih yang harus diantisipasi oleh generasi terdahulu dalam memanage si Gen Z ini Mbak? Generasi terdahulu, mungkin sebenarnya generasi terdahulu lebih mau berempati dengan tantangan yang dialami oleh gen sekarang gitu ya, Gen Z. Karena contoh misalnya saya adalah milenial yang pernah merasakan betapa enaknya saat investor asing itu duitnya membanjiri startup gitu bakar. kan. Bakar duit ya kan, terus kayak talent pool cuma segitu-segitunya. Akhirnya kayak inflated salary kan gitu. Wah, saya menambang gitu. Kayak alhamdulillah sini semuanya gitu kan. Jadi pada saat itu saya sempat merasakan kesempatan yang banyak gitu kan. Kayaknya semua orang tuh headhunter, mau nggak ini kerja nih, mau. Jadi enak banget gitu saat itu. Nah, anak-anak sekarang itu susah banget cari kerja karena memang kondisi makroekonomi sangat berbeda dengan 10 tahun lalu misalnya. Uang yang dipakai untuk rekrutmen itu juga mungkin tidak seperti level yang dulu. Bahkan udah sampai di level bukan lagi rekrutmennya dipospon atau di freeze dulu, udah sampai PHK. Ya kan? Jadi lapangan pekerjaannya tidak bertambah, angkatan kerjanya bertambah, kemudian job description-nya sudah mulai berevolusi dengan cepat, gitu kan? Kalau zaman dulu mungkin kayak pekerjaan-pekerjaan entry level itu masih lebih banyak. Kalau sekarang pekerjaan entry level itu bahkan udah ada chatbot. Ya kan, kayak customer service semuanya udah pakai chatbot. Kalau zaman dulu orang masih bisa masuk jadi customer service dulu, habis itu dia jadi supervisor, habis itu dia jadi manager atau apa. Sekarang udah diganti, di-cut di bawahnya. Nah, bagaimana angkatan kerja baru ini mau masuk pada saat entry level jobnya ditiadakan atau di-replace gitu kan. Jadi memang ini tantangan yang real bahwa customer demand itu sudah, maksudnya kayak demand dari customer itu, pelanggan tuh udah semakin maunya cepat, maunya delivery instan, maunya ini, maunya itu. Dan bisnis juga harus merespon terhadap kebutuhan market. Sementara angkatan kerja ini punya pengalaman entry level aja belum. Dia dipaksa untuk punya skill yang ada di middle. Gitu kan. Jadi memang lompatnya lumayan. Bener. Akhirnya ya memang sebagai generasi yang di atasnya kita juga harus memahami dan berempati. Oh, mereka mengalami tantangan yang mungkin lebih sulit gitu ya sekarang. Gitu. Jadi caranya kita berkomunikasi setidaknya juga bisa
lebih berempati. Iya, berarti saya jadi penasaran Mbak, menemukan titik tengahnya tuh seperti apa sih Mbak? Jadi kan Gen Z, ya kita sepakat Gen Z juga harus mulai beradaptasi gitu dengan kondisi sekarang. Tapi atasan atau organisasi juga harus sadar bahwa sistem udah berubah gitu, harus ada pendekatan baru gitu yang mengakomodir si Gen Z. Nah, menemukan titik tengahnya tuh antara kepentingan si perusahaan dan kepentingan si Gen Z, gimana Mbak? Sebenarnya tidak ada satu formula yang tepat karena setiap perusahaan itu punya balance yang berbeda-beda dan kultur yang berbeda-beda. Ada yang memang sampai sekarang, meskipun angkatannya mau Gen Z, mau siapapun gitu ya, tetap dia top down, tetap dia sangat hierarki, tetap dia ABS, ya kan? Banyak tuh Mbak. Iya kan, tetap dia ABS, itu nggak bisa digoyang tuh. Mau angkatan Gen Z, Gen Alpha, Gen apa lagi, tetap kayak gitu. Jadi memang secara kultural tergantung masing-masing perusahaan. Tapi untuk perusahaan yang mungkin lebih progresif dan lebih terbuka untuk mengadopsi gaya baru, ya dibuatkan wadah-wadah komunikasi antar generasi yang lebih banyak gitu. Misalnya mereka buat project-project yang cross generation gitu, di mana Gen Z-nya atau milenialnya itu bisa jadi mentor untuk Gen X-nya gitu. Misalnya tentang adopsi teknologi baru gitu kan. Dibuatlah project-project di mana ganti-gantian gitu, siapa yang bisa jadi mentor, siapa yang lagi transfer knowledge gitu. Collab pun bisa terjadi di antara mereka ya. Ya. Ini kayaknya Gen Z, sahabat Kompas, kayaknya wajib deh punya buku ini. Ini buku terbitan penerbit buku Kompas dan juga sudah ada di beberapa gerai dan juga toko buku Gramedia ya pastinya. Dan tadi kita udah banyak mengulas baik dari sudut pandang Gen Z sendiri maupun dari sudut pandang how to manage Gen Z itu sendiri. Jadi memang harus ada dua sisi yang harus dijalankan. Benang merah atau titik tengahnya juga tergantung bagaimana culture perusahaan itu ya Mbak ya. Gimana Mas Irul udah punya? Aku sih udah loh. Mas Irul kayaknya masih mau nanya nih Mas Irul. Mas Irul masih penasaran. Sebagai Gen Z ya. Sebagai Gen Z, mungkin saran Mbak Ajeng untuk Gen Z yang mungkin nggak ada dalam buku ini gitu. Ada saran nggak Mbak? Dunia karir kan terus berubah gitu Mbak. Apalagi ya sekarang ya indeks ekonomi gitu. Gen Z, bukan hanya Gen Z, mungkin generasi atasnya juga susah juga untuk cari how to manage-nya dia saja. Betul. Ada saran Mbak untuk Gen Z? Mungkin nggak spesifik untuk Gen Z, tapi semua angkatan yang sekarang berusaha untuk menavigasi karirnya gitu. Kalau misalnya aku boleh sharing, ada 3 hal sih ya di dunia AI sekarang gitu kan. Bukan hanya kita harus familiar dan belajar AI, tapi lebih ke 3 hal. Yang pertama adalah adversity quotient atau EQ, ya kan? Kan ada EQ, ada IQ, sama ada EQ. Jadi kalau misalnya EQ itu lebih terhadap kemampuan seseorang untuk punya grit, kemampuan seseorang untuk beradaptasi dalam overcoming challenge, gitu. Karena challenge kan cepat banget ya, gantinya tuh cepat banget gitu. Jadi punya grit itu adalah komponen utama kalau kita mau berhasil di karir sekarang. Karena semuanya berubah sangat cepat gitu kan. Yang kedua adalah EQ atau emotional quotient. Aku nggak akan ngebahas tentang IQ ya, karena kalau IQ ya udah jelas gitu kan. Tapi EQ itu menjadi lebih penting lagi karena banyak peran yang akan digantikan oleh AI. Dan sejauh apapun AI berusaha untuk mensimulasikan empati, kalau kita curhat sama ChatGPT itu kan kayak, oh saya mengerti perasaanmu gitu kan. Sepertinya. Meskipun seolah AI ini punya mensimulasikan empati, tetap aja dia semua isinya coding aja kan gitu. Scene ya. Itu kan ya robot sebenarnya. Tapi tidak ada yang bisa menggantikan empati manusia yang beneran gitu. Jadi itu perlu diasah. Bagaimanapun juga semua bisnis masih berusaha untuk memecahkan masalah manusia, gitu kan. Dan selama manusia masih membayar solusi-solusi bisnis, maka yang membuat produk-produknya tetap orang yang bisa berempati terhadap masalah manusia gitu. Disitulah EQ penting banget karena AI nggak bisa tiba-tiba sendiri, dia hanya bisa mensimulasikan gitu. EQ, EQ, dan yang terakhir adalah critical thinking. Critical thinking, kalau kita tidak bisa memilah informasi dengan baik, sekarang kan udah banyak ya informasi yang nggak benar gitu kan, atau informasi yang halu, bahkan ngobrol sama ChatGPT juga halu, lu dapat dari mana itu source-nya nggak ada gitu kan.
Nah, jadi Apaan sih? critical thinking itu juga penting. Jadi 3 hal itu kalau aku boleh rangkum. Gimana? Oke. Nah, Masih teman sahabat Kompas, buku ini sangat menarik dan harus digarisbawahi ya. Buku ini walaupun judulnya Z Power, tapi bukan Untuk hanya Z untuk aja. Gen Z ya, Mbak, Benar. tapi juga untuk yang generasi-generasi di atasnya. Seperti itu, Mbak. Betul sekali, Mas. Nah, sahabat Kompas, jika sahabat Kompas tertarik dengan buku Unlock Z Power ini, bisa dibeli di Gerai Kompas, gerai.kompas.id, bisa juga dibeli di marketplace harian Kompas, baik itu di Tokopedia, Shopee, maupun marketplace lainnya. kayaknya kita posisi kameranya kemana nih? Terakhir. Kalau sih. Oke. Berarti banyak banget yang sudah kita dapatkan hari ini dari Mbak Ajeng, narasumbernya langsung. Jadi sahabat Kompas, banyak hal yang bisa didapatkan dari informasi yang ada di buku ini. Silakan cari bukunya. Tadi Mas Irul udah spill tempat-tempatnya. Dan buat Mbak Ajeng, jangan lupa sering-sering main ke Kompas, ke penerbit di Kompas, ke Kompas Institute, supaya banyak hal yang bisa dibagikan buat sahabat Kompas. Iya, amin. Ditunggu juga buku selanjutnya ya, Mbak. Oh iya, tadi udah dicolek-colek. Iya. Saya pun Kapan menunggu nih? buku saya yang selanjutnya. Oke, sahabat Kompas, terima kasih. Tunggu episode berikutnya untuk obrolan Kak, pastinya seru-seru banget. Dengan saya Terence Palar, Saya Hairul Anwar. dengan kakak kita nih. Dengan saya Ajeng Asmarandani. Terima kasih. Terima Bye-bye. kasih.